berjalan ya. Karena abang bilang abang paham Alkitab, biar kita diskusinya enak gitu loh. Oke. Nah, saya mau tanya dulu, apakah menurut versinya abang Babel berjalan ini, Allah bisa kelihatan tidak? Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Pernah kamu lihat, ini Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak bisa dilihat menurut Yesus. Adakah ajaran lain atau dalam perjanjian lama misalnya Tuhan bisa dilihat? Atau Yesus sendiri pernah mengatakan Tuhan bisa dilihat? Saya belum pernah ketemu dalilnya. Baik, abang ganteng ya. Abang mau lihat dari versinya perjanjian baru atau perjanjian lama? Versinya terserah. Anda mau bawa dalil mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru juga? Iya, silakan. Oke. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada ya. Kalau abang pasti familiar sama kejadian ya. Tapi nanti saya tidak akan berbicara yang ayat-ayat yang familiar ya. Tapi saya setuju dengan abang. Saya setuju dengan abang tentang bahwa dia adalah satu Allah yang tidak takluk pada maut. Dia juga adalah Allah yang tidak kelihatan. Dan dia adalah cahaya yang tak terhampiri. Ya, itu di Kolose. Abang kalau baca paham benar, itu paham benar pasti akan tahu soal ayat-ayat itu. Abang paham kan bahwa Allah itu memang satu cahaya yang tak terhampiri, itu benar kan? Betul. Saya sangat setuju, 1000% sangat setuju tentang Allah itu tidak kelihatan dan dia adalah cahaya yang tidak terhampiri. Saya sangat setuju. Tapi abang, saya mau tanya dulu, kalau Musa pernah tidak dia bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan Allah? Tidak, karena di dalam kitab Keluaran dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat memandangnya. Bahkan di situ dikatakan akan mati kalau melihat Tuhan. Luar biasa hebat, abang luar biasa hebat. Nanti saya akan buktikan ayat-ayatnya ya. Kita akan dasari Alkitab. Abraham pernah bertemu Allah tidak? Tidak, itu malaikat Tuhan. 1000% kita akan buktikan ya. Oke. Karena abang bilang bahwa Abraham, Musa tidak pernah bertemu sama Allah, oke? Berarti saya sepakat dengan abang-abang yang ada di sini, semuanya, bang semua juga, bang Kian Santa ya, yang sebagai host. Saya sangat sepakat dan setuju bahwa Allah itu tidak kelihatan ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah Allah kelihatan atau tidak, oke? Ya, bisa dipahami ya? Oke. Ya. Saya setuju Allah itu adalah Allah yang sangat terang yang tak terhampiri dan tidak ada satu manusia pun yang dapat melihatnya, seperti apa yang tadi abang sampaikan. Yesus sendiri menyatakan bahwa ya itu kalau dibaca di Kolose 1 ayat 15, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa ya ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sebenarnya ia itu adalah bicara tentang Yesus, ia itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, sekarang kita akan masuk kepada perjanjian lama dan sampai kepada perjanjian baru, siapa ia itu. Oke ya, oke. Kita akan masuk ke apakah Allah itu berwujud atau tidak berwujud. Coba kita baca di Kejadian 3 ayat 22 ya. Kejadian 3 ayat 22. Kita buka dulu Kejadian 3 ayat 22. Itu dia bilang begini. Berfirmanlah Allah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Kalau berbicara salah satu berarti ada dari sekian itu ada satu yang sama seperti manusia ya. Berfirmanlah Allah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Itu kata Allah ya. Allah sendiri yang bilang ya. Salah satu dari kita itulah yang dilanjut ayatnya bang, biar nggak terputus. Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengerti baik dan buruk. Betul. Jangan lagi tangannya dibiarkan mengulurkan kepada buah yang berisi kehidupan kekal. Supaya ia tidak mendapatkan hidup yang kekal. Jadi di situ yang dimaksud di sini bukan gambar, bukan rupa, tetapi pengetahuan, bang. Oh begitu, oke. Iya. Nanti ayatnya dibaca, makanya ayatnya dibaca lanjut itu. Manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengerti yang baik dan yang jahat. Coba dibaca, betul kan? Iya. Jadi nanti kita akan menuju ke sana ya. Apakah benar Allah itu kelihatan atau tidak? Abang tenang-tenang saja. Nanti saya akan gambarkan kepada abang bahwa dari sejak awal mulanya itu, ya. Kalau saya setuju dengan abang,
cahaya yang tak terhampiri ya. Tadi abang bilang bahwa Allah, kalau di kepercayaannya abang itu, abang tidak pernah bisa melihat Allah ya. Ya, benar ya. Tapi bukan kepercayaan saya, Bang, kepercayaan Yesus. Iya, iya setuju juga. Tapi abang, menurut abang bahwa Allah itu tidak bisa dilihat kan? Abang juga percaya. Ya, yang kita bicarakan kan dalam konteks Bible, makanya saya pakai Yesus saja. Jangan pakai saya. Menurut Yesus sendiri Tuhan tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Gitu. Iya, abang. Salah satunya tadi saya kasih Kejadian ayat 22, abang kan tolak, tidak mau meyakini itu. Ya, karena ayat selanjutnya mengatakan itu tidak berbicara rupa, tetapi berbicara tentang pengetahuan. Baca. Iya, iya. Oke, ini sama seperti kata Yohanes ya. Allah itu roh ya. Jadi versinya bahwa banyak orang tidak meyakini bahwa Allah itu bisa kelihatan. Betul ya? Allah itu tidak bisa kelihatan ya? Iya, termasuk Yesus. Itu yang keyakinan Yesus. Ya? Iya. Kalau abang baca lagi sebenarnya ada di Kejadian itu ya. Kejadian 1 atau 6 itu familiar sekali ya, bahwa telah marilah Allah menciptakan manusia itu segambar menurut gambar dan rupanya ya, rupa kita ya, rupa kita. Berarti manusia itu segambar dengan rupa Allah. Itu salah satu yang sebenarnya mungkin kalau merujuk pada Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 3 ayat 22 itu sebenarnya sudah jelas ya. Itu menunjukkan kepada Allah itu berwujud manusia ya. Oke. Yang berikut bentar, Bang. Bentar. Izinkan saya ya. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 26 27 Anda pahami itu sebagai rupa atau Tuhan itu seperti manusia, ini gawat, Bang. Karena di ayat 27 dikatakan maka diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Betul? Saya nggak perlu baca Bible, betul? Iya. Nah, berarti Tuhan kayak laki-laki kayak perempuan gitu. Karena di situ dikatakan maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Di situ bukan cuma laki-laki doang loh, Bang. Ada perempuannya loh di situ. Apakah Tuhan bencong, waria gitu, kelihatan laki-laki, kelihatan perempuan? Makanya kalau Anda baca di dalam Kolose 1 ayat 15 seperti yang Anda baca, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah di situ kalau Anda lihat dalam bahasa Yunaninya, Bang, itu prototokos. Apa sih maksudnya? Prototip. Ya kan? Prototokos, prototip. Kan maksudnya itu Yesus itu diciptakan atau Adam pun diciptakan itu menurut gambaran Tuhan. Bukan mirip gambar Tuhan. Makanya di situ disebut prototokos. Coba yang bisa buka teks asli dibuka deh. Ya, dalam Kolose 1 ayat 15. Itu tidak berbicara rupa, Bang. Makanya tadi di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22, Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, mengerti baik dan buruk, berbicara tentang pengetahuan di situ, Bang. Oke, Abang Ganteng. Biar abang paham lagi, ya. Karena abang belum paham, saya kasih paham lagi abang ya. Coba kita buka di Kejadian 17 ayat 1 ya. Biar abang paham ini. Apakah Allah kelihatan atau tidak? Dan siapa yang bertemu Abraham ya? Ini dari Bapak kita segala bangsa. Ya. Ada 3 orang di situ, Bang. Iya, 3 orang. Itu malaikat, bukan Allah. Bukan. Kalau Allah, yang mana Allahnya? Oke, kita buktikan ya. Saya tanya, kalau itu Allah, yang mana Allahnya? Ada 3 orang di situ. Sisi kanan, sisi kiri, atau yang tengah? Oke, abang yang ganteng, biar abang paham benar-benar. Ya, biar abang paham benar-benar. Coba kita lihat, itu Kejadian 1, abang tolak lagi kan? Abang tidak mau menerima lagi ya? Oke, Kejadian 17 ayat 1, abang tolak. Oke, kita masuk ke Kejadian 17 ayat 22. Nggak bisa, Bang, saya moderator loh. Abang jawab dulu pertanyaan yang mana yang Tuhan di situ di antara ketiga. Jawab dulu itu. Jawab. Kalau Anda mengatakan di situ adalah Allah, yang mana yang Allah nih? Kita ini kan berbicara, abang menyatakan bahwa Allah itu kan cahaya yang tertampiri dan tidak bisa berhadapan muka sama manusia dengan manusia. Saya menunjukkan berwujud dan tergambar dengan manusia. Kan dari tadi saya sudah bilang,
Kejadian 1 ayat 26 abang tolak. Oke, terserah abang lah. Yang penting saya begini, Bang, terlalu banyak bernarasi, dijawab dulu. Yang manakah Tuhan? Yang manakah Tuhan di antara ketiga itu? Jawab dulu baru pindah ke dulu, Pak. Jangan kejang-kejang, tenang, saya akan jelaskan dulu. Jangan dijelaskan, dijawab. Ya tenang-tenang saja, abang. Tenang. Saya moderator nggak enak dengar ada Bang narasinya panjang nggak, tapi nggak ada intinya gitu loh. Anda tadi dari tadi bertanya, banyak sekali pertanyaannya dijawab oleh Bebel Berjalan. Bebel Berjalan baru bertanya satu. Anda jawab dong. Siapakah Tuhan di antara ketiga orang itu? Jawab. Orang ini tidak paham Alkitab, saya kasih tahu ayat-ayatnya biar dia paham. Iya, jawab dulu pertanyaan itu. Saya jelaskan dulu. Jangan jelaskan, dijawab. Dijawab, jangan dijelaskan. Dijawab. Iya, menurut versi abang di mana saja mau kanan kemudian. Orang Anda ditanya kok balikin, Anda yang ditanya. Jadi gini Bang, ini kunci ya. Bang ya, ini kunci. Dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18 itu sangat jelas loh. Jangan lari dulu. Benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bahkan langit, bentar Bang sedikit Bang. Ini kunci ini harus kita pegang nih. Benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Apalagi rumah-rumah yang kudiami ini. Jadi dari ayat ini kita tahu, jangankan bumi, langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Dari mana Tuhan bisa datang ke bumi? Tidak bisa, Bang. Abang, itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Abang keliru di situ. Tunggu abang, sebelum lari ke situ nanti kita akan menuju ke situ biar abang paham. Jawab dulu yang di antara ketiga itu mana yang Tuhan? Jawab dulu. Kita nggak paham. Iya, kan Anda tadi bawa kejadian itu. Nggak bisa Bang. Saya mute abang. Diskusi ini saya stop kalau abang tidak mau menjawab. Di antara ketiga itu siapa yang Tuhan? Iya, kan dia bawa kejadian 17 ayat 1. Jelas di situ ada 3 sosok. Kalau Anda mau mengatakan bahwa itu adalah Tuhan, salah satunya, saya tanya, yang mana yang Tuhan dari 3 itu? Sebelah kanan, sebelah kiri, atau yang tengah? Harus tahu dong. Jangan hanya mengira gitu loh. Kalau saya mengatakan itu malaikat, malaikat yang mana itu? 3 itu semua malaikat. Selesai. Tapi kalau Anda mengatakan itu salah satunya Tuhan, mana Tuhan yang satu itu? Yang mana? Kanan, kiri, tengah? Kan begitu Bang Andi. Silakan dijawab. Yang mana? Disuruh menjelaskan juga tahu. Itu kan tujuannya ke Sodom Gomora nanti. Siapa suruh lu turunkan Tuhan di muka bumi? Ditanyalah yang mana yang Tuhan. Kalau kejadian 17 itu tidak bicara Gomora Bang Andi. Itu berbicara tentang ini apa namanya perjanjian Abraham untuk melakukan. Dia nggak tahu di mute. Iya. Nanti kalau Gomora itu nanti di kejadian 20. Iya kan endingnya ke sana Pak, dia nanti tugas malaikat itu. Ya, betul Pak Macu. Ya, gitu. Itu Pak Macu benar. Lagian inilah resikonya kalau Tuhan itu turun ke bumi. Nah, kok Tuhan turun ke bumi? Ada 3 lagi. Apa Tuhan semua itu? Iya Pak Macu kan udah dijawab itu tadi sama Pak Desugi. Kok Pak Macu gak mau ini? Ya makanya dijawab dulu pertanyaan Pak Desugi tadi. Iya, pemacu yang salah. Pemacu dari tadi kan ngejawab loh. Kang, jangan bercanda Kang. Ya udah. Pak Desugi itu suruh buktikan aja dulu. Dari 3 sosok itu mana yang Tuhan? Ya itu dulu. Sebelum dia disuruh menunjuk siapa di antara ketiga itu Tuhan, dia mau menjelaskan. Nggak perlu penjelasan. Nggak diminta menjelaskan. Itulah gunanya ada moderator. Kita dari tadi diam. Ini orang kok narasinya panjang amat tapi nggak ada endingnya gitu loh. Bertanya berapa kali dia bertanya ke Pak Desugi. Pak Desugi menjawab. Pak Desugi baru sekali dia bertanya, dia nggak mau menjawab. Dia pengen bernarasi aja kayak wartawan. Jadi gini ya, saya kasih pengertian ya. Malaikat itu bisa juga disebut Tuhan. Tapi itu bukan Tuhan yang sang pencipta itu yang datang. Contohnya kalau kita lihat di Mazmur misalnya. Mazmur 82 ayat 5 ayat 6. Itu hakim-hakim disebut Tuhan. Musa disebut Tuhan.
Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 5, ayat 6, meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau malaikat itu disebut Tuhan, tapi bukan Tuhan sang pencipta di situ. Gitu loh, Pak. Kejadian 17 ayat 22, silakan baca, Bang. Dijawab aja, Bang. Dijawab dulu, siapa yang Tuhan di antara ketiga itu? Silakan baca Kejadian 17 ayat 22. Ya silakan baca lah. Anda kan bawa data. Anda bawa data, baca lah. Enak kali menjawab suruh orang membaca. Kok jawabannya suruh orang membaca? Izin saya ambil Alkitab ya. Ya, silakan lah. Pertanyaannya sederhana loh itu. Jangan pindah topik dulu. Siksa ini orang ini. Ada Alkitab. Tenang-tenang, jangan kejang-kejangan, tenang aja. Tenang. Enggak, pertanyaannya abang denger nggak bahasa Indonesianya apa pertanyaannya? Saya baca Alkitab. Enggak disuruh membaca. Pertanyaannya apa? Dasarnya Alkitab. Pertanyaannya apa, bukan dasarnya. Jangan kejang-kejang, tenang-tenang. Pertanyaannya, di antara ketiga makhluk itu siapakah yang Tuhan? Jawablah. Kita biar apa kalian paham ya. Pertanyaannya, ya udah ngomong aja, nggak kedengeran di sini. Ya ngomong aja lah. Gua siksa lo ya. Mau Pak Desugi lagi ke belakang bentar. Setuju nggak teman-teman? Dia harus jawab dulu sebelum lanjut. Setuju nggak semua nih? Dia harus jawab dulu itu sebelum lanjut. Setuju? Itu harus setuju karena dia membawa narasi itu. Iya, harus dijawabnya dulu itu. Dia yang membawa narasi itu, dia juga malu untuk menjawab siapakah di antara tiga itu Tuhan gitu. Saya buktikan di Alkitab ya, kasih tahu. Enggak, jawab dulu itu. Di antara tiga tadi itu siapa Tuhan? Silakan. Kamu yang membawa narasi itu. 22. Jawabannya ada di Kejadian 17 ayat 22. Apakah ada Allah di situ atau tidak? Silakan jawab. Siapa di antara tiga itu? Oke, saya baca ya. Kejadian 17 ayat 22 ya. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, ini yang tadi dibilang bahwa malaikat. Siapa Tuhan di antara ketiga itu? Dulu ya. Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Enggak ditanya itu, bukan itu pertanyaannya. Abraham. Bukan itu pertanyaannya. Meninggalkan Abraham. Bukan itu pertanyaannya. Di antara ketiga makhluk itu siapakah yang Tuhan? Bukan itu pertanyaannya. Kejadian 17:22 itu kan lanjutan dari Kejadian 1, Bang. Itu kan tidak berputus. Ya kan, itu pemberitaan tentang sunat itu kan ada 3 itu yang datang. Yang mana yang Tuhan ini? Gitu loh. Kan tadi sudah saya kasih tahu, apakah ketika Allah itu malaikat disebut Allah terus dia Allah? Bukan. Kalau malaikat disebut Allah, dia adalah Allah. Musa juga Allah. Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab Yohanes 10 ayat 34? Bukankah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah? Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kamu mengatakan dia menghujat Allah ketika aku berkata aku adalah anak Allah? Udah Pak De, jangan diterangin, suruh jawab dulu. Kesel gua. Kesel penonton. Ya udah, lanjut. Iya, pada di situ aja dulu. Pada di situ aja, suruh jawab dulu di antara ketiga sosok itu siapa yang Tuhan? Itu dulu baru lanjut. Setuju teman-teman? Ini bukan gereja loh. Setuju Paman, setuju. Itu kata kuncinya untuk melanjutkan diskusi ini. Anda sebutkan dulu di antara 3 itu siapa Tuhan. Silakan. Atau bisa ada jawabannya. Diulang. Saya minta maaf, di antara ketiga itu bukan Tuhan. Nah, itu boleh itu. Gimana? Anda meralat, oh bukan Tuhan, itu malaikat. Nah, baru lanjut. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan, ya tunjuk yang mana yang Tuhan. Sekarang buka mute-nya. Sekarang dilema ini, Bro. Maco. Buka nggak usah terlalu acting lah, jawab aja. Anda ini nggak ngerti bahasa Indonesia loh, Bro. Bahasa Indonesia loh ini. Bahasa Indonesia, biarin aja dia begitu. Bahasa Indonesia loh ini. Saya dari tadi mendengarkan kok jadi ini orang kok narasinya panjang banget gitu loh. Nanya terus, gila ditanya balik sama Pak Desugi skakmat.
Apaan sih pura-pura dia nggak bisa buka mikrofon. Tadi barusan dibukanya. Buka mikrofonnya. Hei Maco. Maco, buka mikrofonnya. Ya. Siapa di antara ketiga sosok itu yang Tuhan? Silakan. Nah, itu jawab dulu itu. Ya. Siapa yang Tuhan? Kan ada tiga tuh, siapa yang Tuhan? Yang di kiri kah, yang di kanan kah, yang di tengah kah? Silakan. Terserah. Kenapa kalian mute saya terus? Ada masalah? Ya jawab dong. Kalian ajak berdiskusi, tapi tidak mampu memberikan sesuatu yang benar, gitu. Karena Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya, sekarang Anda pakai Bible. Anda tadi statement dari awal bahwa di antara ketiga itu ada Tuhan turun ke bumi. Ya buktikan yang mana yang Tuhan di antara ketiganya. Itu Bible jangan diketekin Bang, dibuka. Siapa bisa membantu menjawab. Jangan buka semua itu. Buka itu, jangan diketekin. Suruh Bible Anda itu menerangkan siapakah yang Tuhan di situ. Oh, siksa lah kau. Otaknya kosong, ototnya yang besar dibilangnya. Gak ngerti bahasa Indonesia. Gak ngerti bahasa Indonesia. Kan ada tiga tuh. Ya di antara ketiga itu dipilih. Yang mana yang Tuhan? Dipilih. Yang mana kayak yang Tuhan? Dipilih. Sayo. Yang mana kayak yang Tuhan di antara ketiga itu, sayo? Ngomong terus dia. Aku siksa lah kau. Mandek ini diskusi kalau begini. Mampet diskusinya kalau begini. Dia nunjuk kepala Bang, otaknya nggak ada dibilangnya. Dia bilang kepalaku pusing katanya. Tolong kasih kompantrin. Kepalaku pusing, nggak bisa menjawab. Kepalaku pusing, minta kompantrin. Ya cacing. Macu. Di sini tadi Abang baru masuk mengatakan diskusi jujur dan beradab dan pakai edukasi. Tapi Abang tidak beradab dan tidak jujur. Nah, di situ kenanya Abang. Abang tidak jujur. Bang, pertanyaan dari awal, dari start sampai stud ini, ada sekitar 6 pertanyaan yang Abang lontarkan kepada saudara Ustadz Bibel Berjalan. 6 pertanyaan, semua dibantah dari Bibel itu sendiri. Cuman 1 pertanyaan yang itu pun Anda bawa narasinya. Ada yang 3 diantaranya adalah Tuhan. Siapa diantara 3 malaikat itu? Siapa Tuhan? Silakan jawab itu, baru terus kita nanti berdiskusi. Silakan. Jangan pusing bang, jangan. Kalau nggak bisa jawab, angkat aja bendera putih Pak, turun. Malu loh. Kalian tidak mampu berdiskusi, makanya begitu. Udah jawab aja. Dijawab dulu. Tidak menjelaskan bahwa nggak usah dijelaskan, dijawab. Ya. Dia dalam Alkitab tidak menjelaskan bahwa yang mana yang Allah. Ya, silakan yang mana. Ayat 17 ayat 22 itu jelas bahwa Allah naik ke surga setelah berbicara. Enggak naik, ini turun, enggak bicara naik. Aduh, kau bahasa Indonesia mu lagi. Orang dia ngomong yang turun, kau bilang ini yang naik. Kamu ini yang turun itu loh, di antara ketiga itu ada yang turun, tiga sosok, siapa yang Tuhan? Kau bicara pula yang naik. Sebelum turun itu bercerita tentang sunat bang. Sekarang yang sebelum naik itu berbicara tentang sunat. Sekarang yang turun. Paham nggak di situ? Lama-lama Pak De jangan percaya akuarium Pak De. Pelan-pelan Pak De. Akuarium pecah nanti Pak De. Hati-hati. Sebelum Anda berbicara tentang naiknya malaikat ketiga itu berbicara tentang sunat. Nah yang ditanya, yang turun tadi 3 sosok itu siapa Tuhan? Di antara 1 atau 3-tiganya? Jawab. Tadi kan saya sudah bilang, di dalam Alkitab tidak menjelaskan bahwa ada 3 itu siapa yang Tuhannya, ya. Tapi setelah tadi Anda memaksa, bahwasanya Anda memaksa kepada Bibel Berjalan tadi, Anda mengatakan begini. Anda bilang begini tadi, aku akan membuktikan bahwasanya Abraham bertemu Tuhan. Langsung di start. Ada 3 ya, ingat. Iya ada 3, diantaranya ada. Anda masih ingat, rekamannya masih ada. Dengan Allah, ya berarti bertemu langsung dengan Allah.
Kalian bilang kan Allah tidak terampiri, saya setuju. Sekarang Anda membawa narasi ada 3 malaikat diantaranya. Dibilang Ustaz Bibil berjalan ya, Bibil berjalan mengatakan ada 3 ya, ingat ya. Ya, ada 3. Siapa diantaranya satu itu Allah? Anda mau membuktikan bahwasanya Allah itu ada, menjumpai Abraham. Makanya Yesus sendiri bilang, di dalam Yohanes itu Yesus sendiri bilang bahwa kemana lagi? Sekarang di Kejadian. Enggak usah minta tolong sama Yohanes. Gak usah minta tolong. Gak usah minta tolong sama Yohanes. Tolong dirimu sendiri. Mana yang Tuhan diantara ketiganya? Udah. Minta tolong lagi sama Yohanes. Gak ada hubungannya sama Yohanes itu. Kau tuh blunder, Bang. Kau bawa Kejadian 17. Perikopnya pun, ya tahu aku pusing. Tahu kau pusing. Aku tahu kau pusing. Kau bawa Kejadian 17. Ini perikopnya tak kau baca. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham, bukan bertemu. Perikop baca. Makanya tadi Bibil berjalan membawamu dari ayat 1. Ayat 1. Jangan sampai ke 22. Sebelum 22 saja udah ada itu sunat diberitakan. Blunder kau di sini. Dari awal kau sudah blunder. Dan engkau framing, kalian bantah. Yang membantah, isi itu sendiri yang membantah. Isi itu sendiri, karena Anda mencomot-comot ayat Anda. Kena di situ. Silakan bantah. Kalau ingin lanjut lagi, bilang aja jujur. Abang jujur. Ya, saya salah di situ. Tidak ada artinya Allah memperkenalkan wajahnya, wujudnya kepada Abraham. Selesai. Lanjut lagi dengan Bibil berjalan. Bibil berjalan itu selalu yang sportif. Sportif, bukan kayak Anda nggak sportif. 6 pertanyaan dijawab semua. Tapi 1 pertanyaan itu pun Anda ingin membuktikan, tapi Anda malu. Anda malu menjawab dengan jujur, gitu. Tapi diskusinya ngeri tadi awal. Silakan Bang Andi. Angkat aja bendera putih Bang, menyerah. Malulah kau. Jangan dipeluk Bible-nya, dibaca baju merah. Dibaca itu. Iya, kau baca, bukan kau tunjukkan sama kami. Memang begitu gambarnya. Baca. Malah dipeluknya, kau pikirnya itu bantal. Iya. Baca. Di mana jawabannya di situ dari ketiga tadi yang nampak itu di surga? Di mana coba? Baca di dalam Bible. Yang mana yang Tuhan di antara ketiganya itu aja. Iya. Di mana? Coba baca. Jangan di-mute terus. Kesian lah, sedih lah kalian. Iya, baca Bible-nya, baca. Kesian lah, sedih sekali saya. Ya, baca. Baca kalian bilang, tapi mic-nya kalian matikan. Jam Allah itu menampakkan diri kepada Musa. Kalian yang tidak paham itu. Iya, yang mana yang Tuhan di antara ketiganya? Jawab. Terserah kalian memilih, mau di tengah, mau di ini aja lah, kita ngambil jalan tengah. Terserah. Itu kan kitab Yahudi itu. Itu kan kitab orang Yahudi, ya kan? Orang yang paham bahasa Yahudi. Adakah orang Yahudi meyakini Tuhan itu datang kepada Abraham? Tidak. Gak ada Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu pernah datang sebagai manusia, itu nggak pernah. Makanya di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18 di situ dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Itu juga yang dikatakan Yesus, Tuhan tidak dapat dilihat, Tuhan tidak dapat didengar. Dalam Matius 23 ayat 9, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Tuh, Tuhan nggak pernah datang Bang ke dunia ini Bang. Kalau Anda baca di ayat 21 dari 2 Tawarikh 6 ayat ngelus dada dia. 2 Tawarikh 6 ayat 21, di situ Tuhan untuk mengampuni dosa aja nggak perlu turun ke dunia. Tuh, 2 Tawarikh 6 ayat 21. Ini kita baca ya. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarkannya dari tempat kediamanmu, dari surga, dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni. Tuh, gak perlu Tuhan datang ke dunia. Ini kawan-kawan Kristen entah dapat dari mana Tuhan datang ke dunia ini. Yesus gak pernah mengajarkan, ya kan? Di dalam kitab perjanjian lama juga tidak.
Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Malaikat itu juga bisa dipanggil Tuhan. Contoh di dalam Mazmur 82 ayat 6. Jangan diterangin, ntar tambah pinter dia, jangan. Lanjutlah. Ya kawan-kawan yang di YouTube ya, ini penonton cuma 56. Mohon ditonton channel Sugi Kristologi. Tinggalkan channel-channel yang tidak jelas siapa pemiliknya. Ya, dan tonton channel-channel yang bentar Bang. Channel-channel yang berafiliasi dengan APII ya. Yang tidak tinggalkan. Betul Bang Andi? Betul sekali Pak De. Tontonlah yang Anda kenal begitu ya. Ini masa kita yang berbusa-busa yang nonton cuma 56 nih gimana ceritanya nih? Oh ya udah, balik ke sana teman-teman. Sekali lagi nih terakhir nih, saya sebagai moderator dari awal, Abang, saya beri kesempatan Anda kalau tidak bisa menjawab, lebih baik Anda meninggalkan room dengan secara tidak terhormat. Masa jawabannya begini? Tunjukkan di mana siapa di antara ketiga Tuhan itu, yang ada 3 orang itu, sosok itu adalah Tuhan. Jawabannya tadi teman-teman, terserah kamu, pilih sendiri, itu jawabannya dia. Asik kan jawabannya Bang? Ketawa Bang, terserah kamu pilih sendiri. Asik ya jawabannya ya Bang ya. Nah kalau begitu kita kasih ke netizen. Menurut jawaban yang pakai baju merah ini teman-teman, ada 3 sosok. Disebut diantara salah satunya adalah Tuhan. Netizen yang jawab, terserah kamu memilih. Netizen, kalau Anda boleh memilih, yang mana kawan Tuhan? A, kiri, B, tengah, C, kanan. Netizen silakan. D, terserah memilih. Saya ulang ya. Di antara ketiga sosok itu, menurut baju merah ini salah satunya adalah Tuhan. Yang Tuhan adalah A, kiri, B, tengah, C, kanan, D, bodoh amat. Silakan jawab. Bodoh amat. Silakan teman-teman di bawah. A, B, C atau D. Kalau D bodoh amat. Ayo cepet jawab semua. Kalau jawabanku, kalian yang room ini sama semua bodoh. Iya nggak apa-apa. Ada yang pintar Bang. Nanti kita sikat-sikatan di sini pakai data ya. Lu diam dulu. Jangan kau peluk itu Bible, kau baca, bukan saya mewakili kalian. Saya mewakili dari praktisi Yahudi. Kalian yang ada di room sok. Saya mewakili dari praktisi Yahudi. Jawabannya D, bodoh amat. Teman-teman netizen, yang mana yang paling banyak di D? Oh, netizen. Jawabanku, kalian bodoh semua yang di room ini. Iya, kau yang pintar. Kan 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Gimana sih lu? 1 Korintus 4 nomor 10. Bukan itu artinya itu. Kau itu asal-asal. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Bukan itu pengertiannya itu. Kau lawan pula kau tanya sama aku berkau artinya itu. Kau yang naik di situ di tengah ya. Baju merah. Apa yang mau tanya? Baju merah, selamat jalan. Ya sekarang. Turun di bawah. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 4 nomor 10. Silakan dibaca. Nah, udah saya jawab. Gak usah saya buka ayatnya itu. Baca dulu baru menjawab. Baca dulu. Ya udah sudah saya tahu isinya itu. Dulu, jadi saya jawab ya. Baca dulu. Kau itu baca jangan dulu baru menjawab. Udah aku bilang aku udah tahu arti. Coba tahu isinya. Apa huruf awalnya apa? Kalau pernah membaca huruf awalnya apa? Gak usah, aku udah tahu itu. Bagaimana mau tahu belum pernah membaca? Belum tahu. Baca dulu baru tahu. Ini kamu nggak baca tapi so tahu. Pasti jawabanmu salah. Baca dulu. 1 Korintus 4 nomor 10. Baca dulu. Gak ada 1 Korintus 4 nomor 10. Jangan kau bahas Alkitab pun gak tahu kau. Enggak ada. Nomor. Gak pakai nomor kalau bahas Alkitab. Sok pinter kau. Terus pakai apa Bang? Ayat. Oke. Sok pinter kau. 1 Korintus 4 ayat 10 silakan dibuka, dibaca. Baca. Udah aku bilang tadi, saya udah tahu itu isinya kami bodoh oleh karena Kristus itu isinya itu awalnya. Jadi ini kan udah dijawab. Enak kami dengarnya, mantap, jujur. Artinya kau aku dirimu bodoh kan? Selesai. Apalagi?
Mau Kau yang tapi kalian matikan apa saya? kau yang bodoh, kau bilang kami yang bodoh, ternyata kau akui dirimu bodoh. Gimana sih kamu? Kena juga kepala. Biar saya terangkan artinya itu botol-botol. Jangan emosi. Dia yang kau yang blow on, kau pula tuduh kami yang blow on. Gimana sih lu? Dia ngakui loh. Makanya dia malas baca. Jebol kok kalian matikan apa aku? Kalian Dia malas baca. tapi kalian matikan nih. Teman-teman dia malas baca, terpaksa dia baca. Dia aku dia blow on. Dia malas baca. Dia malas baca, terpaksa baca. Kau itu semua antikris, calon penghuni neraka kau satu-satu. Terpaksa dia baca, dia aku dia blow on. Terpaksa dia. Nampak kali kalian semua ini manusia-manusia bajingan kau satu-satu. Emosi dia, Kau naik kau, kurang ajar kau satu-satu. Emosi dia. Mulutmu. Jangan emosi, saudara. Jangan emosi. Ya, tapi kau matikan. Apa aku ini? Kasihilah musuhmu. maksudmu? Dengarin dulu bang ya. Kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Malah kalau manusia seperti kalian tak usah dikasihani. Oh berarti kau nggak praktek lagi Bible? Itu jelmaan setan. Bible mengatakan doakanlah musuhmu yang menganiaya Jangan sok kamu. pinter kau. Artinya itu. Apa artinya itu? Apa artinya malam minggu bang? Lebih pintar kau sama bapak kau mengertikan itu daripada Bang, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? kau itu lirik lagu. datang kau ke sini Lirik lagu itu bang. datang kau sini bermakan daging babi kita. Kau rasakan enaknya. Apa artinya orang Kau malam minggu tidak punya pantang makan daging babi tapi kere itu kere. Lirik lagu itu apa artinya malam minggu? Pantang makan daging babi tapi mulutmu seperti babi berbusa. Mau ke pesta, artinya kau bahasanya itu mau ke pesta tidak punya uang. Nah gitu. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Jadi orang bodoh. Kau satu-satu. Jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh. Calon penghuni neraka. Malas aku membacanya. Jadi orang Sok bodoh. pintar kau satu-satu. Itulah ajaran yang kau dapat, ya kan? Saya ulang ya. Saya ulang teman-teman. Sok pintar. Apa yang kau kuasai bang? Biar kita enak diskusi tema apa yang kau kuasai bang. Tapi mulutnya nggak bisa, tidak nggak ada bisa ilmunya, dijaga. Aduh. Tema apa yang kau kuasai bang? Ayo bang. Apa yang kau tahu? Beragama kau tapi gak ada etikamu satu-satu. Mulut kau itu Kau cuma tak framing beres. bang. Di sini nggak ngelayanin Tapi orang belajar nenek-nenek datang agama. bulan bang. Di sini nggak ngelayanin nenek-nenek datang pulang bang. Ayolah ilmumu aja keluarin bang. Ayo bang. Kalian pikir siapa kalian? Kalian pikir ya di situnya kau mayoritas, di tempat kami kalian minoritas. Bapak-bapak Kau di Facebook kampung dilarang di sini. minoritas, kau minoritas, tak tahu kau. Ya, Di situnya kau mayoritas. Kalau di kampung ini dipelihara. kau satu-satu datang ke kampung. Bang, Kristen itu kan mayoritas di Indonesia bang, karena 6% bang, mayoritas dia bang. Iya. Makanya datanglah ke kampung kami di sini kau minoritas. Makanya katanya. Makanya aku bodoh. Sok-sok belajar agama tapi apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? Seperti mulutnya babi. Mau ke pesta, apa artinya tadi yang dibilang? Iya. Tahu Mau ke kurang pesta, ajar kau satu-satu nggak dikurang mau ke pesta tidak punya uang, akhirnya gede jadi bapakmu kau satu-satu. Ini seorang rasakan. dosen kayak gini, aduh. Ajaran kasih kali mulutmu ya. Iya, kan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Kakak dipraktekin. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini mengamuk. Lalu ada sih bang? Aku bodoh. Iya. 1 Korintus 4 nomor 10 dia akui pula dirinya. Terpaksa dia. Terpaksa dengan penuh penderitaan. Mau ke pesta tidak punya uang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan, keseruduk-keruk. Sirait. Udahlah bang, diskusi baik-baik. Jangan lo bilang kami bodoh.
Nggak ada orang bodoh di sini, Bang. Yang bodoh itu Anda karena Kristus, Bang. Anda udah baca tadi, diakui pula lagi. Malas aku baca. Malas bahasa didesak, terbiasa dia baca. Ngaku juga dia bodoh. Itu pun dia baca terpaksa dengan sakit hati. Kurang ajar ini. Kurang ajar di data. Kurang ajar yang di data. Bikin gue malu. Sosok pintar kau salah satu. Selain bodoh, Bang, kalian itu juga disebut sampah dan kotoran. Karena kabur dia. Malu dia. Karena bodoh dia. Macu tadi. Ayo Macu. Jawab dulu itu. Makanya kalau masuk sini jangan bilang kita blon. Nggak bagus, Bang. Anda itu yang bloon, Anda membaca, akui pula lagi. Itu terpaksa pula itu diakui. Itulah saya bilang, ya jangan pergi pesta kalau tidak punya uang. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Lirik lagunya lupa gue itu. Apa ya? Lunya siapa ya? Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang? Mau ke pesta, tidak punya uang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Lagunya siapa teman-teman itu? Lirik lagunya, lupa gua. Roma Irama. Suka-suka. Ini Jamal Mirdad. Lagunya suka-suka, Jamal Mirdad. Macu. Roma itu. Bukan. Artinya malam ini. Jangan nyanyi, kena. Oh iya. Oh iya, Macu. apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak punya uang, mau ke pesta tidak beruang, Itu akhirnya yang nongkrong. baru-baru nongol tuh di Sapa Dulu Selama Kristen Krishna nih. Pak De juga kepanasan pengen diskusi lagi. Krishna. Kecanduan Pak De. Chris, malam Chris. Mumpung lagi mau. Kalau lagi Esdar, malas, selamat malam. Chris, selamat malam. Ez. Bodoh. Esdak. Halo Esdak. Kata Nia, kau itu blow on karena gak pernah makan babi enak katanya. Gimana sih ajakannya? Macu aja, Macu aja. Sarjana lo itu tadi itu. Iya, tapi Sarjana kayak gitu. Kuliah bayar pakai umbel atau gimana sih? Dia terpaksa dia. Setelah dia membaca malu dia terpaksa dia. Astagfirullah. Ayo, astagfirullah. Ayo, Chris. Iya, bahasamu bilang astagfirullah tapi kau nggak tobat-tobat. Tuh ada lagi datang nih, ada lagi makanan ringan nih. Kenapa? makanan ringan. Snack. Ada lagi nih. Kenapa? Ada keluhan? Takjil. Memang kalianlah pengajar-pengajar sesat. Takjil ini Bang Andi. Kami cuma baca, Pak. Kami cuma baca. Dan kami cuma suruh saudara Anda untuk baca. Jadi Bukan begini kami ya. untuk- Kalau memang benar ajaran kalian itu, tentu itu hasil atau buahnya itu kelihatan. Kelihatan Ya. Bang, Indonesia merdeka di Roma itu, Kalian Allah, bilang Bang. kalian orang beriman, tapi kalian tidak punya etika, tidak punya Enggak salah Bang. Mau pergi ke pesta tidak menunjukkan punya uang Bang. perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau menyembah anak manusia Bang, perbuatan baik nggak Bang? Kena langsung kepalanya. Bang, nyembah anak orang perbuatan baik nggak Bang? Nyembah anak orang perbuatan baik nggak? Kalau menikahi bocil perbuatan baik enggak? Tidak ada yang menikahi bocil Bang. Hah? Tidak ada yang menikahi bocil. Ya Nabimu menikahi bocil. Di mana datanya Yang Bang? kau ikutin itu. Yang Di mana penyesat datanya itu. Bang? Di mana datanya Bang? Yang ada itu Bang, punyanya Tuhan menganggur Bang, nggak punya bini. Malu kalian. Ya itu data itu Bang, punyanya Tuhan Makanya menganggur. kere. Bang, ini loh datanya Bang, punyanya Tuhan menganggur, dipakai kencing doang Bang, nggak punya bini dia.
Gimana, Bang? Hipoten. Enggak, jangan juga sih. Makanya kalianlah kafir itu, menutupi kebodohan kalian. Anda yang menutupi kemaluan, Bang. Udah berapa botol kau minum kencing onta? Oh. Udah berapa botol kau minum kencing onta? Bagusan kencing onta, Bang, daripada Udah racun berapa minum. sepiteng tai yang kau makan? Iya. Kalian sok pintar kalian. Udah berapa sepiteng tai yang kau makan? Karena di dalam kitabmu kan ada perintah makan tai. Hah? Hah? Di dalam kitabmu kan ada perintah makan tai. Udah berapa sepiteng yang kau makan? Kalian itu ya miut ya. Di dalam kitabmu kan disuruh bakar roti jelek di atas ini, di atas tai kan? Udah berapa sepiteng yang kau bakar untuk bakar tai? Bakar roti. Enggak sadar kalian disesatkan Al-Quran kalian itu. Enggak sadar kalian disesatkan Nabi kalian itu. Ayolah, kita debat pakai ilmu lah. Kau tema apa yang kau kuasai? Yuk, debat baik-baik sama saya, yuk. Ayolah. Tema apa yang kau kuasai sini, yuk. Kita debat baik-baik. Mana ada Nabi tukang kawin? Jangan dulu ada enggak Nabi tukang kawin? Lah daripada punya Tuhan kayak sutradara film porno, Bang. Kenapa Tuhanmu kayak sutradara film porno, Bang? Bang, kenapa sutradara film porno, Bang? Cukup ada, jangan dibalas pantun. Terpancing kita, jangan. Enggak apa-apa, saya punya data. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12 itu Tuhan Kristen mau mengadakan adegan perot-perot di tempat umum. Ya, perot-perot aja. Tuh, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan istri-istrimu akan tidur dengan orang lain di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuhan mau mengadakan adegan kayak gini di depan umum. Ini Tuhan apa sutradara film porno ini, woi? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuhan apa germo sih? Itu perumpamaan, Pak De. Perumpamaan. Janganlah kau menghujat. Bawa data. Kalau mau sekeras apapun narasimu, bawa data. Ayo saya layani. Ya, jadi tidak saya tadi saya katakan Tuhanmu kayak murtikari. Saya punya data. Bantah kalau bisa. Itu. Halo, Juma Tonggos Ya, halo, Bang. sama Juma Boneng kemana? Juma Boneng kemana? Juma Boneng. Adalah model-model gini doang. Cemilan lah. Aduh, ya. Cemilan lah. Nah, masih Kristen ini koplak-koplak. Ayolah kau debat dengan saya open cam tanpa buka Bible gitu loh. Berani enggak? Sudah ada. Nah, sambil tiduran nih, sambil leha-leha gini gak perlu buka data nih. Ayo sini. Siapa yang sanggup? Udah ada yang satu gugur, Pak De. Udah gugur satu lo di bawah. On cam tadi. Udah gugur dia. Jangan diajak lagi, kasihan. Iya. Jadi begitulah Bang Hadi, mereka ini disebut sampah dan kotoran. Di 1 Korintus 4:13 itu jelas kalian itu sampah dan kotoran. Kami tetap menjawab dengan ramah, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini, wajar itu sampah dan kotoran. Itu alegoris itu. Mereka kalau menuduh dia kenyataan, kalau menuduh, tapi kalau dia perumpamaan itu. Ada nggak perintah Nabi Muhammad suruh kita minum kencing onta? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Nah, itu kan kasuistik. Bang. Kasuistik. Hanya sekali itu saja ada seorang pendatang. Ya, itu bukan orang Islam itu. Ada orang pendatang ke Madinah, dia itu sedang sakit. Maka oleh Nabi dia disarankan untuk minum kencing onta dan susunya. Nah setelah sembuh dibunuh itu penjaga peternak unta itu. Itu nggak perintah untuk orang Muslim. Pahami konteksnya. Kalau mau ngawur-ngawuran kau juga diperintah bakar tai.
Untuk apa? Untuk manggang roti. Kedua tuduhannya kita luruskan. Boleh nggak anak kecil ikut perang, Pak Deh? Nggak boleh, minimal 15 tahun. Aisyah ikut perang usia 3 tahun gitu, Pak Deh. Jadi gini, anak-anak Abu Bakar itu lahir sebelum masa kenabian atau pra-kenabian. Ya, anak-anak Abu Bakar termasuk Aisyah itu lahir sebelum Rasulullah jadi nabi. Nah, setelah Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, ada waktu 13 tahun di Mekah. Ya, Rasulullah itu berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Tapi karena ditolak oleh kaumnya, Rasulullah hijrah di Madinah. Ya, setelah hijrah di Madinah terjadilah perang Badar ya. Itu setelah 2 tahun di Madinah. Nah, waktu itu perang di Madinah, Aisyah belum jadi istrinya. Aisyah ikut perang. Wajar mau ikut perang. Masa anak 2 tahun ikut perang? Seandainya Aisyah umur 2 tahun lahir di Madinah, ya kan? Berarti umur 2 tahun dong ikut perang. Tidak mungkin. Jadi Aisyah lahir itu di Mekah sebelum Rasulullah jadi nabi. 13 tahun tambah 2 tahun, 15 tahun. Minimal 16 tahun Aisyah itu dinikahi berdasarkan sejarah. Sudah malu gitu. Kau baca Quranmu, baca hadismu. Enggak bang, kami nggak pernah malu ayat-ayat kami bang. Bentar. Lagi kau ini bilang. saya jawab bang. Lemah, saya jawab, ya. tidak sahih. Di mute bang. Boleh di mute. Saya jawab, kami tidak pernah malu baca Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu suci dan mulia. Tidak ada satu ayat pun yang kita baca yang membahayakan kita. Tapi kalau Bible, kau baca coba di dalam 2 Raja-Raja 18:27. Kau baca di restoran kalau kepalamu nggak benyok dilemparin piring. Haruskah kata-kata ini aku katakan kepada tuanku? Haruskah kata-kata Aram ini, bahasa Aram ini aku katakan kepada tuanku dan tuanmu? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang sedang makan tai dan minum air kencingnya sendiri bersama-sama dengan kamu? Coba kau baca itu di restoran tuh ayatmu itu. Kalau kau nggak bonyok dilempar piring, coba kau baca ayat Al-Quran terserah mana saja. Kau baca di mana saja, tidak akan membahayakan kamu. Karena Al-Quran itu suci dan mulia. Tidak ada satu ayat pun yang dibaca itu yang bisa bikin orang perutnya mual muntah. Ada nggak perempuan Kristen berani membaca Ulangan 23 nomor 1? Di 2 Raja-Raja coba dibaca Bang. Ini dulu Pak deh. Kalau saya baca itu perut saya langsung mual memuntah itu. Betul. Ini katanya firman Tuhan, tapi kok dibaca bikin perut mual? Nggak bisa dibaca di restoran itu Pak deh. Nggak bisa ya. 2 Raja-Raja 18:27. Ya. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan nggak bisa baca Bang Andi. Ya, yang sedang makan tainya dan minum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Aduh, mual perutku. Ini kitab suci, dibaca perutnya mual. Jarang dia baca itu Pak deh. Apa kayak gitu? Nggak pernah dibahas di. Aduh, aku mual betulan ya, nggak bikin-bikin ya. Man, lu pernah jadi orang Kristen ya Man ya? Pernah nggak lu dibacain di gereja itu? Enggak lah, kalau dilempar jemaat dia pakai batu sama sandal itu nanti kalau dibacanya. Ada aja pun baca. Bisa lah bangku-bangku di gereja itu dilempari. Iya, waktu saya di Katolik juga nggak pernah itu Bang Andi. Kalau Ulangan 23 nomor 1 pernah nggak dibaca? Enggak pernah Bang. Yang saya bacain aja di sini. Saya bacain aja nih, nggak ditambah nggak dikurang. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Aduh. Aku rasa Jimen pecah. Punyamu Jimen? Enggak lah. Ada aja Bang. Aku masih kira gara-gara pecah kau nggak mau, kau mualaf. Enggak. Tapi kok bisa tahu ada orang emang pakai sensor? Oh ini hancur buah pelirnya, jangan masuk gitu.
Gimana itu kira-kira? Pakai X-ray ya, X-ray. Buah pelir apa sih misalnya buah pelir itu apa sih? Buah kelamin kita itu, kemaluan kita itu. Biji-biji. Oh, biji. 2 telur 1 batang. Nah, itu si JJ. Tidak dapat dipisahkan, ya kan, tapi dapat dibedakan. Nah itu dia 2 telur 1 batang katanya pendeta JJ itu. Memang itu yang pas banget, nggak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Tapi sama-sama kelamin. Itu bahaya itu kalau diangkat jadi tema renungan itu di dalam gereja ibadah. Nggak bisa. Makanya kalau biasanya di dalam gereja itu pendetanya itu memilih sesuatu renungan yang enak-enak aja, dicomotnya. Makanya heran saya, mereka menuduhkan kita ini ada comot ayat, padahal pendetanya cuma comot ayat itu. Terus terkadang mereka menerangkan yang tidak nyambung pada ayat tersebut gitu. Mereka sesuaikan dalam keadaan yang sekarang terjadi, tetapi tidak nyambung pada ayat tersebut. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini, dengerin dulu. Bang, jangan kayak gitu loh. Terus keluarkan. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Semua mulai lakukan. Amin. Kalau ini gimana? Kalau ini Bang Andi? Kalau ini gimana ini? Bentar ya, saya open cam-nya. Itu di karismatik itu. Saya dulu di GBI Carrefour, juga di GBI. Kau kalau GBI itu juga kok. Oh iya Pak, Suki. Ya. Coba. Nggak ada suara aja Pak deh. Kasih suara. Nggak ada suara. Naikin suara dulu. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya? Nggak ada Pak deh. Bentar ya. Cek dulu. Ya ini udah ada. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang mengikat Sugi, patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa antikristus yang mengkritik-kritik Alkitab, patahkan dalam nama Yesus. Kuasa dari Yesus mengalir atas Sugi. Jangan. Rapi. Dia pasal katakan apa? Jangan Sugi. Percaya. Jangan Sugi. Yang suka kritik-kritik Alkitab, menjelek-jelekan firman Tuhan, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Sosok pintar, naksirkan dengan cara-cara yang salah, mar. Padahal ada di sana Adonai. Tolak dalam nama Yesus. Dan Yesus jamah. Haleluya. Luar pecah akuarium. Itu udah dari dulu itu dan Bakara itu dulu sama Pak Desuki itu. Suki. Sebenarnya itu bahasa roh itu harus ada penafsirannya. Ya, satu orang yang bisa menafsirkan. Tetapi setiap dalam gereja karismatik tidak ada yang menafsirkan. Makanya saya katakan itu adalah suatu pembodohannya. Ya, terpenuhi dengan nubuatan yang disampaikan tadi saudara kita tadi yang naik, bahwa aku berkata bukan menurut firman Tuhan tetapi orang bodoh gitu. Justru itu memenuhi nubuatan tersebut gitu. Karena itu tidak ada yang bisa menafsirkan, artinya apa coba? Setiap gereja yang lain karismati A dengan karismati B, ucapannya pasti berbeda. Gitu. Ucapannya berbeda. Makanya itu suatu menurut saya pribadi itu kebodohan gitu. Karena yang diterangkan di situ harus ada yang menafsirkan, yang memberikan arti. Gitu. Ini di sini kalau nggak ngomong itu turunin aja ya. Sedikit ya. Iya. Saya kasih pengertian sedikit tentang Risuli Lubis yang ngamuk sama saya itu sekitar 6 tahun yang lalu itu kan dia mereaksi saya gitu kan, tapi nipu dia bahwa Yohanes 20 ayat 28 dia bilang Thomas berkata, Yesus engkaulah guru dan Tuhanku.
Yesus menjawab, benar Thomas, akulah guru dan Tuhan. Kan gitu tuh. Wah, saya bongkar, ngamuk itu. Padahal ayatnya kan tidak begitu bunyinya. Ya Allahku, ya Tuhanku, kan gitu kata Yesus. Thomas, berbahagialah engkau karena engkau percaya. Kan gitu. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya gitu. Itu diplesetkan sama si Risuli Lubis. Ya, Yesus engkaulah Tuhan Allah dan Tuhanku. Kata Yesus, benar. Hai Thomas, akulah Tuhan dan Allah. Gitu. Jadi malu dia itu, saya bongkar itu. Makanya saya di Ru'yah 6 tahun yang lalu. Ini nggak mempan sampai sekarang, saya malah lebih jago sekarang. Itu bukan ruqyah itu, Pak De. Itu nyumpahin. Ya, kayak nyumpahin itu, nyumpahin. Nyumpahin ini betul. Nyumpahin ya. Kedua ada gereja di Sulawesi Barat dibakar. Dia belum menunggu rilis dari pihak kepolisian, langsung teriak-teriak. Langsung menuduh Muslim. Ini apa sih? Halo? Emang bukan telepon loh ini, Bang? Enggak, ini hostnya siapa? Ya ada apa, Bang? Ada apa, Bang? Maksudnya ini membahas tentang apa ini? Membahas tentang Risuli Lubis. Enggak betul berarti ini. Yang ngomongnya begini, Bang, sikira baraba. Artinya apa, Bang? Anjing kau, itu artinya. Anjing kau, itu artinya. Artinya apa itu sikira baraba? Ajaran kasih. Ajaran kasih itu. Jadi setiap ada orang Kristen yang bilang sikaraba sama pendetanya, anjing kau gitu ya. Oh ya udah paham kita. Agama itu tidak ada mengajarkan kebencian. Ini membahas apa ini sekarang? Ini satu komando ini, Bang. Kamu satu komando. Ini kok ngomong kamu kok pakai suara hidung, kenapa, Bang? Ini ngelem, biasa ngelem dia. Kalau kau memang gentleman, di mana jumpanya? Di perempatan. Ayo, di mana kau? Kau di mana, Sherlock sekarang? Medan. Open cam aja kau dulu, open cam. Sama aku. Open cam coba. Open cam kau sama aku. Silakan open cam, jumpa kita. Medan. Iya, open cam dulu biar ku jumpai kau. Biar ku ambil kau di situ nanti. Iya, open cam lah kau, open cam. Pengecut gak berani open cam nih. Saya berani open cam. Kau berani open cam enggak? Nih, saya open cam nih. Kebalik. Bentar. Kebalik ya. Geser on cam. Ya. Coba open cam. Coba nampakkan wajahmu. Nampakkan wajahmu. Tanpa listrik. Nampakkan. Apa kayak gitu? Kau lagi nyari togel di kuburan. Kismin banget, nggak ada listrik di rumah. Dia tinggal di lubang batu deh. Jadi kau, aku di Medan aku. Di asrama haji Titik Kuning aku. Datangnya aku sekarang juga. Iya, nanti ku ambil kau di Titik Kuning sana kau. Datang. Bukalah open cam kau. Lampu pun kau tak punya. Lampu pun tak kuat beli, sosokan pula kau. Bukan kau. Lebih baik kau minta sumbangan di sini, bro. Kau baik-baik masuk. Minta sumbangan, kita pasang listrik di rumahmu, mau nggak? Token habis ya, Bang. Kirim apa, Bang? Kirim nomor listrikmu biar ku isi, Bang, kalau tokenmu habis, Bang. Orang belum pasang, Pak. Gimana ada token? Open cam kau cepat. Jumpa kita di mana? Jam berapa, yuk? Dokter ahli jiwa dia sendiri yang sakit jiwa. Gimana sih? Dia yang sakit jiwa. Dia yang sakit jiwa. Itu diajarkan agamamu. Ya, udah dong. Doanya lah buat hiburan. Udah emang tua, emang abang pernah berantem sama harimau ya? Ambil kalian satu nanti. Kira-kira abang kalau berantem sama macan tutul, abang menang mana, Bang? Bang. Atau abang berantem sama babi? Kalau token lagi habis jangan stres, Bang. Ngutang kayak sama. Enggak timah nanti kena kau, kuningan nanti. Gak usah lah berantem, Bang. Abang sebelum berantem sama Bang Kesar, abang tes dulu berantem sama bawang kelapa, berani nggak? Murah ngambil kau kalau nengok identitas kau nih, tahu aku ini. Tengok, ambil. Jangan berantem, Bang, Bang, nggak bagus, Bang.
Biar aku mau tahu kekuatan kau di Polri sama di TNI. Nih, coba. Kita bersahabat aja ya, Bang. Bang, kita bersahabat aja. Bersahabat. Ya bersahabat aja kita. Salaman, Bang. Ini orang Batak. Iya, kita salaman dulu, ntar dulu salaman sama dia. Pagodaku hatam heang gejak kolor. Alak banget. Jangan dilayanin. Bang, kita salaman dulu, Bang. Salaman, tangannya mana? Ini tangan apa kaki sih, Bang? Ini Batak ini, ini Batak ini, Batak. Juntak ini juntak. Oh, salah. Tangan toh. Jawa kau bukan Batak. Abang mending rajin kerja yang bener, Bang, di sawah, di kebun gitu loh, Bang. Tungguin hama-hama babi masuk, tungguin gitu, Bang. Itu makanya. Janganlah suka berantem, Bang. Enggak, tadi pagi dia itu saya lihat bahwa ini Mbak Cet itu cari ini makanan sisa di rumah makan itu untuk kasih makan babi. Nasi. Kalau di sini nasi bekas, ya kan? Iya, itu kerjanya dia. Iya, kalau di Medan namanya nasi untuk makanan B2. Iya, ke rumah-rumah makan nyari-nyari bekas-bekasan itu kan makanan Ntar dulu. Bang, sebenarnya Anda begini, Bang, bisa ceritain nggak, Bang? Gejala awalnya apa, Bang? Bang, gejala awalnya apa sehingga Abang begini, Bang? Boleh cerita, Bang? Babi. Mungkin Abang pernah manjat pohon jatuh apa seperti apa, Bang? Enggak, diseruduk babi, Bang. Lagi ngasih makan babi diseruduk dia. Kacamata itu siapa itu? Itu yang pakai kacamata. Tapi kau mau nantang aku, kau bilang mau kena timah panas. Udah pernah kau kena timah panas? 3 di punggung, 2 di paha kanan. Sudah pernah kau? Kau udah pernah kena kuningan, biar ku kasih kuningan ke kepala kau nanti. Udah usah kayak gitu. Jumpai aku yuk. Itu cerita-cerita kartun kayak gitu sama ya. Udahlah, janganlah begitu, Bang. Cerita kartun sama aku begitu, kawan. Bang, udahlah, Bang. Udah, turunin aja, Bang. Turunin lah, ganti-ganti. Ini orang mabuk. Turunin lah. Janganlah suka. Bang, jangan suka berantem ya, Bang. Nggak bagus lah gitu. Nggak bagus itu, Bang. Abang mending perbaiki diri, Bang. Cari kerjaan yang benar supaya bisa pasang listrik. Aku masuk tadi, kalian nggak enak. Ya, Bang ya, rajin kerja, rajin nabung, tidak sombong. Setelah terkumpul duitnya hubungi PLN, Bang. Oke? Kalau kurang-kurang ya minta tolong, insya Allah kami bantu ya, Bang ya. Kurang berapa kira-kira duitnya, Bang, pasang listrik? Belum laku besinya, Bang. Belum laku besinya. Kalau kurang-kurang misalnya duit pasang listrik sekarang berapa sih? Di kampung 3 jutaan ya? 3 juta lebih. Ya, orang-orang kayak gini biasanya kalau pagi nyari makanan sisa, siang sedikit cari brondolan. Ini biasanya orang-orang kayak gini. Kalau pasang listrik 3 jutaan, Bang, kira-kira duit lu kurang-kurang 2.000 atau 100 perak saya bantu, Bang. Ya, jadi ngomong dulu 2.980.000 ya, kurang 20.000 kita bantu, Bang. Ya, Bang ya. Siapkan KTP sama kakak ya, Bang ya. Besok ada petugas PLN namanya Luka Tambunan datang, Bang, bantu. Kristen Titanium. kata Luga dia Kristen Titanium. Coba nyalain korek lagi, Bang. Nyalain korek lagi, Bang. Ah, ini abangku mah yang paling ganteng ini. 10 Sumatera nih. Nyalain dulu korek abangku. Lai, nyalain lagi korek, Bang. Lai. Ibrani ini lawan dia bicara. Ibrani juga mabok cubung ini mah. Ibrani garam apa ya? Garam Cina ya. Saya bicara saja, aku kalau betul barat. Iya, seperti itu. Ketemu lagi kan gue bilang juga apa? Ibrani. Satu komandan. Jimat ini Romo ya, bukan? Romo ya. Ini kalau ngomong gak nyambung. Garam Cina. Ini 4 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Sering kumainkan ini Ibrani dulu. Terus kamu ya jumlah siapapun mandar ya tidak berguna. Ini tadi menurut netizen dia udah 67 jahitan loh. Dia Ibrani. Dia habis jatuh. Aku selalu masuk ke rumah 67 jahitan. Orang kuningan kok di mana? Iya, aku dirinya 67 jahitan. Adu aja Bang Andi. Aduh ya, tak ya aku suka aja Stepi. Iya, itu Ibrani ahli dekat. Bukan ahli. Iya, itu fakta. Iya, jelas ya. Nah, itu Pak ahli. Fakta siapa tahu? Cuma aku tahu.
Donitan aku tahu. Kenapa tidak bisa berjawab Ibrani? Masih orangnya berjawab. Ibrani malam Ibrani. Aduh, ngomongnya peletotan kayak gitu ya. Ibrani katanya kau tidak berilmu, kata si dokter ahli itu yang di sebelahmu. Ibrani tidak berilmu sama sekali, itu katanya. Agama itu nggak ada mengajarkan kebencian. Tapi kalau kalian memang benci, biar ku ambil sesuatu nanti. Tapi Yesus ngajarin kebencian. Gimana sih? Siapa ngomong tadi itu pertama itu? Ngejek-ngejek dia. Mainin aja, Bang. Bro, kau ada rencana selanjutnya apa nih? Bro, dengerin dulu gua. Kau punya rencana apa sekarang? Maksudnya rencana ini mau ngobrol-ngobrol aja. Tapi kalau kalian mau ngajak berantem, bilang. Janganlah, Bang. Rencana yang baik-baik aja, Bang. Yang menghasilkan duit. Katanya kan